awal pembahasan firman tentang JDY, jumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus pada hari ini kita jumpa dengan seorang yang berbaring di pinggir kolam, berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Yohanes pasalnya yang kelima, dimulai pada ayat yang pertama, dan untuk pembacaan bagian pertama ini kita akhiri sampai dengan ayat yang ke-9 lebih dahulu. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasalnya yang kelima, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam sesudah goncangan itu, air itu, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Menarik pembacaan firman Tuhan pada hari ini dimulai dari ayat yang pertama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Tidak dijelaskan dalam Alkitab ini hari raya apakah itu. Karena orang Yahudi mempunyai beberapa hari raya. Ada hari raya Paskah, ada hari raya Pondok Daun, ada hari raya Pentakosta, dan lain-lain sebagainya. Ada beberapa hari raya. Tidak disebutkan di sini hari raya apa itu. Kita tidak boleh menduga-duga apakah itu hari Paskah. Kita tidak boleh duga. Kalau Alkitab sudah tidak menjelaskan, ya sudah, jangan kita jelaskan. Karena itulah orang yang bertanggung jawab dalam membaca Alkitab. Jangan dipelesetkan dan jangan direka-reka. Yang jelas adalah sesudah ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Yang perlu kita simak dan fahami di sini adalah bahwa Yesus sebagai orang yang hidup dalam adat istiadat orang Yahudi, dia tidak menyepelekan hari-hari raya. Dia tetap melaksanakannya karena dia secara komunitas ada dalam keturunan Yahudi. Walaupun dia bukan orang Yahudi, dia adalah Allah yang turun dari sorga. Dia tidak keturunan darah dan daging, dia adalah roh dan dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia tidak terikat dengan hubungan darah. Dia hanya meminjam rahim daripada Maria menjadi tempatnya untuk lahir sebagai manusia, menebus kita dari dosa. Tetapi sebagai orang yang hidup dalam adat istiadat yang difahami oleh orang Yahudi, Tuhan Yesus melaksanakannya. Sama dengan kita di sini,
walaupun kita sudah jadi orang Kristen, kita warga negara kerajaan sorga, tapi juga kita warga kerajaan Indonesia. Jangan lupa, mentang-mentang warga kerajaan sorga tidak lagi berwarga negara yang baik. Warga negara yang baik, bayar pajak, ikuti semua undang-undang yang berlaku, undang-undang lalu lintas, undang-undang pemerintahan, lakukan dengan sangat baik. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Sebagai orang Kristen pun kita beribadah pada hari Minggu, karena itu sudah ditetapkan oleh undang-undang. Ada hari raya orang Kristen. Pada hari Minggu seperti ini kita beribadah. Jangan justru menjauh dari hari ibadah, karena itu disediakan bagi kita untuk beribadah. Jadi yang jelas adalah Tuhan di goncangan itu mereka pun berusaha. Bayangkan 5 serambi, 5 kamar menunggu air itu bergoncang. Dan siapakah yang bisa meloncat lebih dulu? Tidak dijelaskan di sini. Tetapi yang sangat menarik adalah pada waktu malaikat menggoncangkan air itu, orang meloncat disembuhkan. Tuhan Yesus pada waktu hari perayaan di Yerusalem itu singgah dan lewat di kolam Bethesda itu. Untuk apa Yesus singgah di sana? Alkitab mencatat di sini adalah dia melihat ada seorang di sana yang sudah lama sakit, yaitu 38 tahun. 38 tahun bukanlah waktu yang singkat. Lebih dari 3 dekade, 3 dasawarsa. Betapa menderitanya orang itu, 38 tahun lumpuh sakit dan tidak berdaya. Jika umurnya dikalikan dengan 2 kali 38, berarti 76 tahun umurnya. Dari 76 itu separuh dari umurnya menderita tidak berdaya. Dan Tuhan Yesus singgah di sana. Tuhan Yesus lihat kiri dan kanan. Tuhan Yesus lihat kolam itu indah dan menjanjikan. Tuhan Yesus juga melihat akan terjadi goncangan pada kolam itu, tapi bukan pada waktu itu. Tapi yang jelas adalah ketika Tuhan Yesus singgah di sana, Yesus adalah firman yang menjadi manusia, yang menggoncangkan langit dan bumi. Apabila Tuhan sudah berfirman, goncanglah, maka goncanglah langit dan bumi. Apabila Tuhan berkata, terciptalah langit, terciptalah langit. Hari itu Tuhan Yesus, pencipta goncangan semesta alam ini, hadir di situ. Yesuslah yang menciptakan angin yang menggoncangkan. Yesuslah yang menciptakan air laut yang bergelora. Yesuslah yang menciptakan langit dan bumi ini. Dan sekarang Sang Pencipta langit dan bumi itu hadir di sana. Dia penuh dengan kasih karunia. Matanya tertuju kepada seorang yang sudah 38 tahun sakit. Sekali lagi saya sampaikan, 38 tahun goncangan air itu. Berkali-kali dia mulai menggerakkan tubuhnya untuk bangkit. Tapi baru saja dia menggerakkan tubuhnya, orang lain sudah lebih dulu masuk ke dalam goncangan air itu. Dan orang yang keluar dari goncangan air itu bertompik sorak memuji-muji Tuhan, saya sudah sembuh. Bayangkan 38 tahun lamanya dia hanya melihat kegerakan, dia hanya melihat orang sembuh, dia hanya melihat orang bersaksi, dia hanya melihat orang dalam keadaan dipulihkan, dia hanya melongo dan melihat setiap hari. Itulah sebabnya karena sudah terbiasa 38 tahun, dia hanya berkata dan menjawab pada Yesus. Alasan ini tepat. Ketika Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Dia menjawab, aku tidak ada orang yang mengusung aku. Tidak ada orang yang mengangkat aku. Namun dia tidak tahu sebelumnya bahwa sebenarnya yang bertanya kepada dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Seolah Yesus berkata, selama ini engkau 38 tahun sakit, engkau melihat sebuah kegerakan. Akhirnya hari ini saya mau sampaikan kepadamu saudaraku yang kekasih,
Berapa lama engkau menderita dalam keadaanmu? Hari ini Tuhan Yesus sedang datang di sini. Yesus pencipta langit dan bumi. Yang paling membuat orang gagal dalam dunia ini adalah beralasan. Beralasan untuk beralasan. Karena itu pada hari ini saya mau sampaikan, berapa lama engkau menderita? Yakinilah, di hari perayaan hari Minggu ini, hari kebangkitan Tuhan Yesus ini, Yesus sedang lewat di kolam Bethesda. Yesus sedang lewat di rumah kemurahan. Yesus sedang lewat di rumah kasih karunia. Kasih karunia-Nya belum berubah. Kasih karunia-Nya kekal sampai selama-lamanya. Apa penyakitmu? Apa kesusahanmu? Aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus yang berkata, maukah engkau sembuh? Dan ketika Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Dijawab dengan beralasan, kalau engkau mau sembuh, tidak ada alasan. Ayat yang ke-8 menarik, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Beberapa hari Minggu yang lalu saya juga berbicara tentang orang yang peminta-minta. Dia membuang jubahnya dan berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di rumah kemurahan ini, di rumah kasih karunia ini, Tuhan Yesus tidak berkata, mari bawa dia kemari. Tapi di sini justru Yesus datang menghampiri dia. Yesus datang kepada dia. Itulah kasih karunia yang begitu besar, di mana Allah datang untuk menyelamatkan kita. Itulah, ingat saudaraku, kita yang ingin mengharapkan mujizat kesembuhan apapun itu namanya, lakukanlah firman Tuhan. Mujizat pasti terjadi pada waktu kita mulai melakukan firman itu. Ingat, mujizat terjadi di kota Kana, terjadi kekurangan anggur. Kapan air basuhan itu berubah menjadi air anggur? Ketika hamba-hamba itu melaksanakan firman Tuhan, maka terjadi perubahan. Hari ini juga saya mau katakan kepada kita semua yang di rumah Tuhan ini, perubahan akan terjadi, kebangkitan akan terjadi, kesembuhan akan terjadi ketika kita mulai melakukan perkataan yang keluar dari mulut Yesus yang berkata, bangunlah, angkat tilammu, dan berjalanlah. Hari itu orang yang sakit ini mulai bangun. Ketika dia mulai bangun, mulai kakinya gemeretak. Dan ketika mulai mengangkat tilamnya, dia mulai ada rasakan kekuatan. Ketika dia mengangkat tempat tidurnya, diangkat tinggi, dipikulnya, dia mulai merasa ada sesuatu yang terjadi pada dirinya. Karena firman yang diucapkan oleh Yesus, kalau dilaksanakan terjadi sesuatu. Dia angkat, dia tambah kuat, dan pada waktu dia berjalan, dia merasa kakinya sudah kuat, tubuhnya sudah kuat, tangannya sudah kuat. Dia meloncat-loncat, dia lari dari situ, membawa pikulannya keluar, karena dia sudah sembuh, karena melaksanakan firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus Kristus. Dan pada waktu dia berjalan pada hari Sabat, orang-orang berkata, hehehe, ini hari Sabat, tidak boleh kau ngangkat apa-apa, tidak boleh kau memikul apa-apa. Tetapi orang itu dengan tegas berkata, aku lakukan ini karena ada yang berkata, karena ada yang berfirman, bangunlah, angkat tilammu. Itu yang ku lakukan sehingga ku angkat.
Lalu bertanya pada dia, lalu siapa yang menyuruh engkau? Dia yang berkata kepadaku, angkat tilammu. Dialah yang menyembuhkan aku. Dan siapa dia, saudaraku? Pada hari Sabat ia bisa memikul tilamnya itu. Yang menyuruh pikul tilam itu adalah Yesus sendiri, Tuhan atas hari Sabat, Tuhan atas hari perhentian, Tuhan yang menciptakan hari Sabat. Kenapa disebut Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat? Dialah tempat perhentian, dialah tempat peristirahatan. Matius pasal 11, 28, 29 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan istirahat kepadamu, aku memberikan kelegaan kepadamu. Aku adalah Sabat yang sesungguhnya, akulah Tuhan hari Sabat. Hari Sabat diciptakan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus yang menyuruh engkau bangkit dan berjalanlah. Dan sesudah Yesus lihat orang itu, Yesus mulai jumpa lagi. Hei, kau kan sudah disembuhkan. Apa kata Yesus? Orang itu yang telah berjalan, yang disembuhkan itu, karena yang menyuruh itu adalah Tuhan yang menciptakan hari Sabat. Tuhan yang adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan ketika dia lakukan itu, dia pergi ke bait Allah. Ini yang kelima. Orang itu pada waktu dia sudah sembuh, dia tidak didapati di pasar-pasar, dia tidak didapati di jalan-jalan, dia tidak didapati dia pulang kampung, dia tidak didapati dia langsung mengucap syukur di rumahnya, pesta-pesta, potong segalanya di rumahnya. Tapi orang itu ditemukan di dalam bait Allah. Inilah hal yang paling tepat bagi orang yang sudah mengalami kasih karunia. Tuhan yang menyuruh kita lakukan, terjadi kesembuhan. Dan setelah terjadi kesembuhan, tempatnya adalah di rumah Tuhan. Karena di rumah Tuhan akan ketemu dengan Tuhan. Di rumah Tuhan ketemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Di rumah Tuhan ketemu dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah lagi, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus. Dan yang keenam ialah sempurnalah kehidupan. Hei, engkau sudah disembuhkan. Hei, engkau sudah ditolong. Hei, engkau sudah diselamatkan. Jangan kembali kepada perbuatanmu yang lama. Jangan berdosa lagi. Jangan lakukan sesuatu yang salah lagi. Engkau harus tetap pada pengabdianmu kepada Tuhan Yesus Kristus. 6 hal ini saudara pegang di hati masing-masing. Saya tidak berlebihan untuk berkata hari ini, berapa banyak orang datang pada Yesus sudah mengalami sesuatu dari Tuhan, tetapi justru dia tidak datang ke Tuhan, kan? Ketika orang itu menderita, dijamah Tuhan, dibangkitkan oleh Tuhan, sembuh, pulih, ekonominya jalan lagi. Persoalan yang sering terjadi adalah orang itu sibuk dengan diri dia sendiri dan tidak datang kepada Tuhan. Maka terjadilah hal-hal yang lebih buruk dan lebih buruk dan lebih buruk lagi. Hari ini mari kita bangkit bersama-sama. Sudah berapa lama engkau mengalami situasi yang terjadi sekarang? Dalam dirimu hanya ada alasan, memang semua sudah begini. Engkau bisa saja beralasan seperti orang sakit ini, memang Indonesia sudah begini. Memang rumah tanggaku sudah susah seperti ini. Beralasan. Padahal ketika kita jumpa dengan Tuhan Yesus, jangan ada alasan. Lakukan apa yang dikatakan oleh Yesus.
Jika Yesus berkata, bangkit, bangun, angkat tilammu, lakukan saja yang dikatakannya, maka itu akan terjadi padamu apa yang kau harapkan. Berapa lama engkau tinggal di dalam kesusahanmu? Berapa lama engkau tinggal di dalam kesulitanmu selama ini? Berapa lama engkau menderita? Dan engkau hanya menonton kegerakan-kegerakan. Engkau hanya mendengarkan kesaksian-kesaksian orang lain dipulihkan. Engkau hanya melihat ada banyak tepuk tangan di sana karena melihat jamahan Tuhan. Ini giliranmu untuk mengalami sendiri secara pribadi pengalaman dengan Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, karena terangmu sudah datang.